Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bang Din. Apa kabar sobat? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bayangkan sebuah gereja. Bukan dibangun dengan menumpuk batu bata ke atas, tapi dipahat ke bawah, langsung dari jantung bumi. Bukan satu, tapi 11 gereja megah, tersembunyi di pegunungan terpencil Ethiopia. Selamat datang di Lalibela, sebuah tempat di mana iman, legenda, dan kejeniusan arsitektur menjadi sebuah mahakarya abadi yang membingungkan para sejarawan selama berabad-abad. Inilah kisah Yerusalem baru di tanah Afrika. Kisahnya dimulai pada akhir abad ke-12. Saat itu, perjalanan ziarah bagi umat Kristen Ethiopia ke Yerusalem menjadi sangat berbahaya karena konflik di Timur Tengah. Seorang raja yang visioner, Raja Gebre Meskel Lalibela, mendapat sebuah wahyu ilahi. Menurut legenda, Tuhan memerintahkannya untuk membangun sebuah Yerusalem baru di tanahnya sendiri. Sebuah tempat suci yang akan menjadi pusat ziarah baru. Dan proyek luar biasa ini pun dimulai. Namun, skala dan kecepatan pembangunannya melahirkan legenda yang lebih menakjubkan lagi. Dikisahkan, para pekerja manusia bekerja di siang hari, dan saat malam tiba, sepasukan malaikat turun dari surga untuk melanjutkan pekerjaan dengan kecepatan ilahi. Inilah sebabnya, konon, 11 gereja monumental ini berhasil diselesaikan hanya dalam waktu 23 tahun. Sebuah pencapaian yang terasa mustahil bagi teknologi abad pertengahan. Lalu, bagaimana sebenarnya mereka melakukannya? Inilah bagian paling jenius dari Lalibela. Gereja-gereja ini tidak dibangun, melainkan digali. Para arsitek kuno memulainya dari puncak batu vulkanik yang solid, lalu memahat ke bawah, membebaskan bangunan dari batuan induknya. Ada dua tipe utama. Pertama adalah gereja monolitik, seperti Bet Georgis yang ikonik. Gereja ini sepenuhnya terlepas dari batuan induk, berdiri bebas di dalam lubang raksasa. Kedua, adalah gereja semi-monolitik, atau gereja gua, yang sebagian sisinya masih menyatu dengan tebing batu. Setiap detail, mulai dari pilar, atap, hingga sistem drainase yang rumit, semuanya dipahat dari satu bongkahan batu yang sama. Tidak ada sambungan, tidak ada semen, tidak ada paku. Untuk berpindah antar gereja, para peziarah harus melewati jaringan terowongan gelap dan parit sempit yang juga digali dari dalam tanah, melambangkan perjalanan spiritual dari kegelapan menuju cahaya. Yang membuat Lalibela istimewa adalah tempat ini bukanlah museum yang senyap. Sejak 800 tahun lalu, hingga detik ini, Lalibela adalah pusat spiritual yang hidup dan bernapas. Setiap hari, para pendeta melantunkan doa kuno, dupa dibakar, dan peziarah dari seluruh penjuru Ethiopia datang untuk beribadah. Di dalamnya, dinding-dinding kuno dihiasi dengan lukisan-lukisan pudar yang menceritakan kisah para santo. Kompleks ini sendiri dibagi menjadi dua kelompok utama yang dipisahkan oleh sebuah parit yang disebut Sungai Yordanos atau Sungai Yordan, mereplikasi geografi kota suci Yerusalem. Karena nilai sejarah dan budayanya yang tak ternilai, pada tahun 1978, UNESCO menetapkan Gereja Pahat Batu Lalibela sebagai situs warisan dunia. Sebuah pengakuan global atas keajaiban yang diciptakan oleh iman dan tangan manusia. Lalibela lebih dari sekadar batu. Ia adalah bukti bahwa keyakinan bisa memindahkan gunung. Atau dalam kasus ini, memahatnya menjadi tempat ibadah. Sebuah warisan yang tidak hanya menceritakan sejarah Ethiopia, tetapi juga kisah universal tentang kekuatan iman dan daya cipta manusia. Lalibela bukan hanya destinasi wisata. Ia adalah perjalanan waktu, sebuah keajaiban yang terus hidup dan menginspirasi hingga hari ini.
Luar biasa orang zaman dulu ya. Bisa membuat gereja dari batu. Entah seperti apa peralatan yang mereka gunakan, dan berapa orang yang mengerjakannya. Oke sobat, bila kalian suka dengan konten seperti ini, support channel Bang Din dengan menekan tombol subscribe, like, komen dan aktifkan loncengnya, agar mendapatkan info terbaru dari channel Bang Din. Sampai jumpa di video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.